Saudara, tim Thomas Uber Cup Indonesia akhirnya mundur dari kejuaraan yang sedianya dihelat di Denmark 3 Oktober mendatang. Kesehatan atlet dan ofisial dari COVID-19 menjadi pertimbangan diambilnya keputusan ini oleh PBSI. Tim Indonesia resmi mundur dari Piala Thomas dan Uber 2020 yang rencananya digelar di Denmark pada 3 hingga 11 Oktober mendatang. Ada 3 alasan utama yang mendasari mereka mengambil keputusan menarik diri dari Piala Thomas dan Uber 2020. Pertama, adanya rasa khawatir dari atlet terhadap kemungkinan terpapar COVID-19, baik dalam perjalanan, di tempat transit, atau di tempat pertandingan. Kedua, para atlet dan ofisial menyatakan ragu untuk ambil bagian di turnamen ini karena tidak ada jaminan dari BWF. Artinya jika ada anggota tim yang terpapar COVID-19, belum ada yang bertanggung jawab menanganinya. Dan ketiga, mengacu pada 2 alasan tersebut, jajaran pimpinan PBSI, mulai dari Ketua Umum PP PBSI Wiranto, Wakil Ketua Umum 1 dan Ketua Harian PP PBSI Alek Tirta, Sekjen PP PBSI Ahmad Budiarto, serta Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Susi Susanti memutuskan tim bulu tangkis Indonesia mundur dari Piala Thomas dan Uber 2020. Pengurus PBSI sangat fokus dengan kesehatan dan keselamatan para atlet serta ofisial, sehingga bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi kekhawatiran tim. PBSI sudah mengirim surat ke Menpora dan akan segera mengirim pernyataan tertulis ke BWF mengenai hal ini. Sejumlah negara juga sudah menyatakan mundur dari kejuaraan Thomas Uber 2020 di Denmark. Selain Indonesia, tim yang memutuskan mundur dari kejuaraan ini diantaranya Australia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan. Australia, Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan lebih dahulu menyatakan mundur dari kejuaraan Thomas Uber di Denmark. Alasannya hampir sama dengan Indonesia, yakni melindungi atletnya dari COVID-19. Selain Australia, Thailand, Taiwan, dan Korea Selatan cukup berpeluang membuat kejutan di Denmark nanti. Mereka memiliki sejumlah pemain yang disegani, meski tidak semuanya merata. Praktis Thailand yang cukup menyesalkan pengunduran dirinya karena di sektor putri Thailand memiliki pemain yang merata. Ratchanok Intanon dan kawan-kawan diprediksi bisa menjadi tantangan serius bagi Jepang dan Tiongkok. Sementara Taiwan dan Korea Selatan memang memiliki pemain andalan namun belum merata. Taiwan memiliki tunggal putri Tai Su-ying tetapi tidak disupport tunggal putri lainnya dan ganda putrinya. Di sektor putra, Chou Tien-chen memang cukup tangguh, namun dukungan di tunggal kedua dan 3 masih kurang. Baik Taiwan, Thailand, dan Korea Selatan sebelumnya telah menyiapkan timnya secara matang di sejumlah turnamen. Namun perlindungan atlet menjadi prioritas hingga memutuskan mundur. Selain itu, tim Thomas Cup Indonesia mundur di saat tim ini memiliki kualitas merata dan penghuni 10 besar peringkat BWF. Mundurnya tim Thomas Cup Indonesia berarti belum bisa memutus puasa gelar sejak 2002 lalu. 2020 Indonesia memiliki tim putra dengan kemampuan merata. Mereka sebagian besar menghuni 10 besar peringkat BWF sehingga menjadi unggulan pertama di atas Jepang dan 14 negara lainnya yang ikut berpartisipasi. Indonesia memiliki total poin 406.902 berkat raihan 3 pemain tunggal putra teratas, yakni Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, dan Cesar Hiren Rustavito. 2 pasang ganda putra teratas Indonesia adalah Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo, serta Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Di kejuaraan BWF sepanjang 2019 dan 2020, prestasi tim putra cukup menjanjikan, apalagi di sektor ganda putra. Nyaris tidak ada yang bisa membendung The Minions, Marcus dan Kevin, serta The Daddies Hendra Ahsan. Sementara di tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting memiliki prestasi cukup mentereng dan kerap membuat kejutan di kejuaraan BWF sepanjang 2019-2020. Tahun 2020 diharapkan menjadi momentum mengembalikan Piala Thomas ke tanah air. Ternyata kandas gara-gara COVID-19. Mundurnya tim Thomas Indonesia berarti belum bisa memutus puasa gelar sejak 2002.
Ya, saudara, Indonesia akhirnya memutuskan mundur dari perhelatan Thomas dan juga Uber Cup di 2020 yang akan dihelat di Denmark. Selain itu juga kita ketahui pada tahun ini peluang meraih juara cup besar khususnya di sektor putra. Ya, dan kita akan mengulas lebih dalam di balik mundurnya tim Indonesia dalam kejuaraan Thomas Uber bersama Sekjen PBSI Bapak Ahmad Budiarto. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi, Mbak. Regina Ya. dan Anggi, Pak. Iya, Baik. pagi. Pak Budi, Indonesia ini kan mundur saat ini saat kita sedang menjadi unggulan ya Pak Budi. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi pertimbangan dan apa yang terjadi di pelatnas sehingga diambilnya keputusan ini Pak? Ya, memang sebetulnya ini satu keputusan yang kita sesalkan bersama. Tetapi sekali lagi bahwa concern kita dalam situasi seperti ini adalah kesehatan dan keselamatan para pemain dan semua stakeholder yang ada. Dan memang kita tahu sebetulnya tahun ini adalah tahun yang paling baik untuk kita bisa mengembalikan Piala Thomas kembali ke Ibu Pertiwi ya, karena kita menjadi unggulan pertama dan kita tahu kita punya pemain-pemain yang memang bisa diandalkan. Kita punya ganda adalah ranking 1 dan ranking 2 dunia, kemudian kita punya paling tidak 2 pemain tunggal putra yang ada di ranking 10 top 10 ya, top 10 dunia ada Anthony Ginting dan Jonathan Christie. Tetapi sekali lagi dengan situasi seperti sekarang dan juga perkembangan COVID-19 baik di Indonesia maupun di negara-negara calon peserta, itu membuat kerisauan dan kekhawatiran para pemain kita. Ya, pemain kita ini kemudian berbicara dengan kami, dengan kebetulan saya sebagai Chief de Mission, dan menyampaikan permasalahannya dan kita mencoba memahami apa yang menjadi kekhawatiran mereka semua. Ya, Pak Budi, mungkin sampai dengan sejauh ini apa yang disampaikan oleh para atlet kepada pengurus PBSI terkait keikutsertaan Indonesia di Piala Thomas Uber di tengah pandemi COVID saat ini, Pak? Ya, memang ada 2 aspek yang menjadi kekhawatiran mereka. Yang pertama adalah dalam perjalanan dan juga selama dalam pertandingan. Walaupun sudah ada protokol dari BWM yang sudah dikeluarkan, yaitu bahwa setiap tim yang akan berangkat dipastikan sudah terbebas dari COVID, karena mereka 3 hari sebelum berangkat sudah harus melakukan PCR test ya. Kemudian juga setelah di sana juga setiap 10 hari akan diadakan juga PCR test untuk memastikan. Tetapi di antara waktu-waktu itu masih terjadi kemungkinan seperti yang dikhawatirkan oleh tim kita adalah dalam perjalanan. Karena kita menggunakan transportasi umum, menggunakan pesawat umum, jadi kurang lebih dalam perjalanan sekitar mungkin 12-15 jam itu, kemungkinan terpapar dalam satu pesawat itu juga sangat memungkinkan karena kita menggunakan bergabung dengan masyarakat yang lain. Demikian juga kita melakukan transit paling tidak 2 kali transit. Di tempat transit itu pun juga kita tidak bisa memastikan bahwa tempat transit itu adalah aman buat pemain kita semua. Demikian juga setelah kita sampai di tempat pertandingan, karena hotel yang kita tempati juga hotel yang bergabung dengan masyarakat umum. Ini juga salah satu yang mengkhawatirkan buat kita. Demikian juga pada waktu dari hotel menuju ke venue itu juga kemungkinan terpapar sangat tinggi seperti itu. Baik. Hal-hal seperti inilah yang akan menggelisahkan dan mengkhawatirkan buat para pemain kita. Ya, artinya para atlet memang sudah sepakat ya Pak untuk memang mengutamakan kesehatan terlebih dahulu. Padahal kalau kita mengingat sendiri Pak, memang peluang di 2020 ini sendiri sangat terbuka dalam mengembalikan Thomas ke Ibu Pertiwi ya. Dan juga pernahkah dari PBSI sendiri terfikir Pak, ini merupakan peluang besar, coba kita charter pesawat sendiri untuk ke Denmark, seperti apa? Ya, sebetulnya itu salah satunya yang pernah dibicarakan, tapi walaupun itu sebetulnya cukup berat ya buat kita PBSI ya. Tetapi sekali lagi beberapa hal tadi ya, faktor-faktor di sananya, dan juga satu hal lagi yang mengkhawatirkan adalah kalau sampai selama pertandingan nanti ada yang terpapar pada waktu pengetesan, otomatis orang tersebut harus dikarantina. Ya, dikarantina. Bisa dibayangkan kalau misalkan pemain utamanya misalkan sampai terpapar 1 atau 2 pemain utama, otomatis tim ini juga akan pincang. Ya, akan habis, dan karena memang secara komposisi tidak diizinkan adanya pemain cadangan. Hal-hal seperti inilah yang akan memberatkan buat tim. Jadi ini juga salah satu yang kita usulkan kepada BWF. Kalaupun nanti dan ada kemungkinan ini diundur dalam situasi yang masih sama seperti ini, kita berharap ada pemain-pemain cadangannya ditambah supaya kalau ada kejadian seperti ini bisa diantisipasi begitu. Ya, Pak Budi,
menurut informasi yang kami dapatkan juga bahwa BWF juga sempat menyebutkan akan menunda Thomas Uber Cup hingga Desember begitu ya. Nah, jika ada dua unggulan menyatakan mundur, bagaimana update informasi tersebut hingga dengan saat ini Pak Budi? Ya, memang rumor yang beredar adalah bahwa kalau salah satu atau beberapa unggulan kemudian mengundurkan diri, ada kemungkinan Piala Thomas ini akan diundur. Karena di awal sebetulnya setelah penundaan Piala Thomas yang pertama di bulan Mei itu ada dua opsi dilakukan oleh BWF. Yang pertama adalah dilakukan pada bulan Oktober ini, kemudian opsi kedua adalah dilakukan pada bulan Februari tahun depan. Nah, seperti inilah yang akan sedang kita appeal pada BWF, dan kebetulan kemungkinan dalam beberapa hari ini, 1-2 hari ini, keputusan kita juga akan diikuti oleh beberapa negara besar. Karena kemarin komunikasi kita dengan federasi-federasi negara-negara lain, termasuk dengan Jepang dan Tiongkok, mereka juga, termasuk Malaysia, mereka juga menunggu keputusan dari PBSI. Dan mudah-mudahan setelah PBSI mendeklar seperti ini, kita berharap juga rekan-rekan dari negara Asia yang lain juga akan solidar dengan kita seperti itu. Baik, Pak, berarti kan memang Indonesia, Jepang, Tiongkok ini memang sudah bisa kita katakan memastikan untuk tidak ikut serta begitu ya Pak. Nah, bagaimana dari panitia sendiri Pak, tetap diselenggarakan atau kita akan menunda begitu? Ya, Jepang sama Tiongkok belum memastikan karena mereka belum mendeklar ya. Kalau yang sudah mendeklar kan Hong Kong dan juga tambahannya tadi dari 4 itu Hong Kong dan juga Singapura. Mereka sudah mendeklar. Sedangkan Jepang, Malaysia, Tiongkok dan India itu belum mendeklar. Ya. Jadi kalau tidak salah dengar hari ini atau besok itu BWF akan rapat khusus dengan para konsilnya untuk menentukan apakah Piala Thomas ini akan tetap berjalan atau harus ditunda sesuai dengan rencana semula menuju ke Februari tahun 2021. Ya, berdasarkan beberapa agenda di dunia bulu tangkis, ada beberapa kejuaraan yang akan diikutsertai oleh tim Indonesia. Begitu diantaranya ada Denmark 1, Denmark 2, kemudian juga ada Super Asia 1 dan juga Super Asia 2, begitu ya Pak Budi. Nah, apakah tim Indonesia ini juga akan absen pada beberapa kejuaraan tersebut? Dan memang jika nanti absen, kan kita akan juga mengetahui bahwa poin dari tim Indonesia ini juga akan bisa berkurang. Nah, implikasinya terhadap tim Indonesia seperti apa untuk menuju ke Olimpiade mendatang, Pak? Ya, saya kira berbeda ya perhitungan untuk yang di Denmark nanti. Di Denmark memang betul setelah Piala Thomas akan ada Denmark Open 1 dan Denmark Open 2. Itu otomatis Indonesia akan menarik diri semuanya. Kemudian untuk piala di kejuaraan di Asia, kebetulan juga salah satunya ditawarkan ke Indonesia. Ditawarkan adalah Indonesia dan Thailand. Tapi Indonesia dengan melihat perkembangan yang ada di Indonesia sendiri, baru kemarin kita juga mengumumkan untuk menarik diri dari sebagai tuan rumah karena tidak memungkinkan. Kita juga melihat reaksi-reaksi dari negara-negara calon peserta, mereka agak ketakutan untuk datang ke Indonesia. Oleh karena itu kita sudah membatalkan untuk membooking Istora dan GBK untuk pertandingan tersebut. Jadi kelihatannya kandidatnya adalah nanti di Thailand. Tapi Thailand pun juga akan, kelihatannya BWF juga akan mempertimbangkan. Kalau yang nanti di Eropa sendiri kebetulan terlalu banyak pemain yang mengundurkan diri, kelihatannya mereka juga tidak, bukan satu hal yang tidak mungkin, mereka juga akan membatalkan semua rangkaian ini. Demikian. Dan otomatis sebetulnya kejuaraan ini hanya terkait dengan putaran Super Seri final, ya. Tapi tidak terkait dengan untuk kejuaraan Olimpiade tahun depan. Baik, Pak, banyak kejuaraan besar yang tentunya diundur, bahkan ada yang dibatalkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana motivasi para atlet kita sendiri, Pak, di Pelatnas? Ya, ini memang menjadi PR kita. Oleh karena itu, kemarin kita untuk membangkitkan motivasi dan juga menjaga iklim kompetisi mereka, kita telah mengadakan 2 turnamen ya. Yaitu home turnamen yang sudah dilakukan, kemudian kemarin juga baru kita selesaikan simulasi Piala Thomas Uber. Itu adalah hal yang untuk kita berikan pada pemain untuk menjaga iklim kompetisi mereka. Karena mereka sudah berlatih keras dari waktu ke waktu, dan kalau tidak ada kompetisi, mereka rasanya akan kejenuhan. Ya. Dan ke depan mungkin kita juga memikirkan ada satu home turnamen lagi yang mungkin bisa mencakup semua aspek tadi. Baik, Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri, bagaimana agenda latihan para atlet kita, terutama yang unggulan begitu? Apakah masih rutin atau seperti apa, Pak? Ya, mereka memang berlatih rutin karena seperti biasa kalau kita menjalan kejuaraan, pasti ada tahapan-tahapan latihan yang kita lakukan supaya nanti pada waktunya di pertandingan itu mereka berada dalam peak performance. Ya.
Oleh karena itu mereka tetap berlatih keras dan sekarang pun mereka masih berlatih keras karena mereka keputusan pembatalan ini kan baru di saat-saat terakhir. Jadi mereka latihan tetap semangat dan kita memang berharap mereka tetap bisa berlatih seperti itu. Karena di depan, karena kita tahu kalau mereka sampai mengeluarkan latihan, pasti untuk mengembalikan performa mereka juga bukan hal yang mudah. Dan mereka semua juga sangat memahami hal demikian. Ya, Pak Budi, kalau kita mengamati terkait susunan pemain juga tahun ini menuju ke Thomas Super Cup di tahun 2020 sudah terbentuk suatu tim dan juga beberapa unggulan untuk menuju ke Denmark begitu. Nah, apakah dengan ketidakberangkatannya tim ini untuk tahun datang, apakah tim ini kembali yang akan turun atau memang ada nanti perubahan tim? Ini juga terkait maka akan ada promosi degradasi di Platnas sendiri, Pak. Ya, Tahun secara 2021 ya. 2021 ya. Ya. Nah, secara prinsip kita kan sudah mendaftarkan ya komposisi tim yang ada dan itu sudah menjadi satu hal yang bisa dipastikan mereka-mereka yang akan tampil. Jadi kalau kita daftarkan katakanlah 4 tunggal putra sudah kita daftarkan, ada Anthony Ginting, Jonathan Christie, Vito dan juga Jiko. Kemudian di ganda putra kita daftarkan 3 pasangan, Minion, Dedis dan Fajri. Itu sudah terdaftar di mereka. Demikian juga yang untuk tunggal putri dan ganda putrinya. Ini pasti akan dipertahankan sampai dengan pertandingan nanti. Kalaupun mereka jadi diundur, tim inilah yang akan tetap didaftarkan. Ya. Dan tapi sangat tergantung dari situasi kondisi terakhir. Artinya kita berharap mereka tidak ada yang cedera, tidak ada yang kena satu apapun, sehingga mereka tetap bisa tampil pada kejuaraan nanti. Baik, Pak, selama pandemi ini sendiri kalau untuk PBSI rutin tidak berkomunikasi dengan federasi-federasi dari bulu tangkis negara lainnya begitu untuk membahas mengenai turnamen-turnamen yang diadakan oleh BWF sendiri. Iya, kita intens karena kebetulan di Asia sendiri juga ada grup namanya ASEAN Unity yang memang kita setiap saat membahas masalah itu. Itu terdiri anggotanya hampir semua negara-negara di Asia. Kita selalu berbahas itu karena kebetulan memang dengan penundaan turnamen ini memang sangat berpengaruh ya terhadap kehidupan para atlet kita. Sebagai contoh, kehidupan terkait dengan masalah sponsor itu juga akan berubah, pendapatan mereka juga berubah dan ini memang menyangkut kan hampir sebagian besar kita sudah pemain-pemain di Asia ini sudah profesional. Ini yang memang agak mengkhawatirkan buat kita semua. Jadi kita berharap segera saja ada turnamen untuk mereka semua ini. Ya, Pak Budi, kalau kita sekali lagi mengingat bahwasannya sejak tahun 2002 lalu Indonesia juga sudah sangat lama sekali puasa terhadap kemenangan untuk Thomas Super Cup begitu ya. Nah, ini kalau kita membaca kembali peta kekuatan, negara mana yang memang paling kuat untuk menjadi lawan Indonesia, Pak? Ya, secara faktual sekarang peta kekuatan bulu tangkis dunia sudah berubah ya. Kalau dulu kita semuanya menyadari bahwa Tiongkok adalah salah satu negara yang mendominasi. Tetapi terakhir ini negara terkuatnya sudah beralih ke Jepang. Karena Jepang punya tunggal putra yang bagus, kemudian ganda putra juga beberapa pasangan yang bagus, tunggal putri juga bagus, sampai semua sektor mereka menguasai. Ya, jadi sekarang memang kandidat terkuat yang akan menjadi lawan adalah Jepang. Oleh karena itu Jepang itu menjadi unggulan kedua. Kalau kita unggulan 1 di Piala Thomas ini, Jepangnya jadi unggulan kedua. Di Piala Uber, Jepang ini menjadi unggulan 1. Ya, jadi bisa dibayangkan memang Jepang ini luar biasa, itu salah satu pesaing. Tetapi juga kita harus mencermati kekuatan Tiongkok ya, yang sekarang mulai meremajakan timnya dengan pemain-pemain muda. Dan juga jangan dilupakan, Denmark juga walaupun dengan pemain-pemain yang relatif gabungan antara senior dan junior, mereka juga tim yang perlu diwaspadai. Ya, baik, terima kasih atas informasinya Bapak Ahmad Budi Harto yang merupakan Sekjen PBSI. Terima kasih telah bergabung di Klik Indonesia Pagi. Terima kasih.